Di masa depan, supermarket bahkan menjual bayi layaknya barang dagangan. Para wanita tidak perlu lagi repot-repot mengandung dan melahirkan sendiri. Mereka cukup pergi ke toko dan bebas memilih bayi mana yang mereka suka. Rachel dengan hati-hati meletakkan seorang bayi ke dalam keranjang belanjanya. Tapi tepat saat dia hendak membayar, dia tiba-tiba teringat kalau suaminya adalah pria kulit hitam. Demi menghindari pertanyaan atau perdebatan yang canggung nanti, Rachel akhirnya mengurungkan niatnya. Dia memutuskan untuk tidak jadi membeli bayi itu, dan memilih untuk memiliki anak secara alami. Namun, di masa depan, proses melahirkan secara alami pun sudah jauh berubah. Wanita benar-benar tidak perlu lagi repot mengandung. Dokter cukup mengambil sampel DNA dari kedua orang tua, lalu membesarkan bayi mereka di dalam sebuah pot khusus. Berkat teknologi super canggih ini, Rachel dan suaminya, Jack, bahkan bisa menyaksikan langsung seluruh proses kehidupan itu terbentuk. Hingga suatu hari, sebuah sel sperma kecil terlihat berhasil menembus dan membuahi sel telur. Dipenuhi rasa haru, Rachel dan Jack pun saling berpelukan erat. Momen itu menandakan bahwa sebuah kehidupan baru telah resmi dimulai. Saat mereka sedang menanti langkah selanjutnya dengan penuh harapan, dokter tiba-tiba mendorong sebuah perangkat besar yang bentuknya mirip seperti tungku. Pasangan itu menatap benda tersebut dengan bingung dan sedikit ngeri, tapi pada akhirnya mereka berusaha menerimanya karena di dalam mesin itulah anak mereka akan tumbuh. Kehidupan sehari-hari mereka sebenarnya tidak banyak berubah. Hebatnya, mereka bisa terus memantau dan berinteraksi dengan sang bayi dari jarak jauh kapan saja. Hari-hari pun berlalu. Embrio itu terus berkembang dengan baik dan tak lama kemudian dipindahkan ke pot yang jauh lebih canggih. Suatu hari, staf rumah sakit memberikan mereka sepasang headphone. Untuk pertama kalinya, Rachel dan Jack bisa mendengar detak jantung bayi mereka sendiri. Momen itu benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan. Meski saat dilihat ukurannya masih sangat kecil, hanya sebesar gelembung busa, dan hal itu tetap memberikan mereka harapan yang begitu besar, sesampainya di rumah, mereka mulai menyiapkan kamar bayi dengan sangat antusias. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka akhirnya diizinkan untuk membawa pot bayi tersebut pulang. Awalnya, mereka bersikap sangat ekstra hati-hati dan meletakkannya di dalam kamar tidur. Tapi malam itu, saat mereka mencoba untuk tidur, mereka merasa posisi pot itu kurang pas di sana. Jack akhirnya memutuskan untuk memindahkannya ke ruang tamu. Dalam perjalanan ke depan, dia sempat hampir tersandung. Beruntung Jack bisa menyeimbangkan dirinya tepat waktu dan menghindari bahaya. Malam itu juga, tepat saat mereka hendak memejamkan mata lagi, tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi nyaring dari arah luar. Mereka bergegas berlari keluar dengan panik. Ternyata, mereka lupa mengisi ulang cairan nutrisi untuk pot tersebut. Kejadian itu awalnya membuat Jack sangat panik. Tapi dalam beberapa hari berikutnya, saat dia melihat anak mereka tumbuh dengan sangat stabil di dalam pot, perasaan Jack pun menjadi jauh lebih lega. Tak terasa, ukuran bayi sudah mencapai kapasitas maksimum pot di rumah mereka. Ini artinya sang bayi hampir siap untuk dilahirkan. Rachel dan Jack harus mengembalikan pot itu ke fasilitas medis lalu menunggu proses kelahirannya di sana. Namun, begitu mereka kembali ke rumah, suasana mendadak terasa sepi dan ada sesuatu yang terasa hilang. Tak lama berselang, dokter menelepon mereka dan mengumumkan bahwa proses induksi bayi akan segera dilakukan. Pasangan itu pun sempat dilanda kebingungan. Bukankah itu terlalu cepat?